Cerita berawal dari keberadaan dua pilot senior bernama Ben dan Rich yang sedang menikmati momen mumpung mereka masih berada di luar negeri. Sekilas memang terlihat menyenangkan karena selain tinggal di hotel mewah, Rich si pilot menjelang pensiun bisa godain ciwi-ciwi dehidrasi kesukaannya. Namun di balik semua kesenangan ini tersimpan kesedihan karena mereka tidak selalu berada di tengah keluarga. Seperti yang sedang dirasakan oleh Ben. Ia lagi sering marahan dengan sang istri karena ia harus tetap bekerja padahal anaknya sedang sakit keras. Oh, thank God. I thought we missed you. When are you coming back? Seperti biasa, istrinya Ben bertanya kapan suaminya pulang. Kemudian Ben memberitahu akan adanya perubahan jadwal penerbangan yang membuatnya tidak mungkin pulang dalam waktu cepat. Tak lama kemudian Ben mendapat panggilan bahwa ia dan Rich harus terbang ke negara Cina. He needs you here. Di keesokan harinya, Ben dan Rich terlihat bersemangat saat akan terbang dari LA menuju kota Shanghai. Begitupun dengan si penumpang bernama Danny yang paling hobi udut sambil main gadget. Bahkan ia sudah membawa powerbank abal-abal sebagai antisipasi jika tablet lowbat seperti ini. Any batteries or power banks? Sure I can't get upgraded? Okay, look. Selain Danny, tentunya masih banyak penumpang yang akan naik ke pesawatnya Ben, termasuk si bocil Cora yang akan terbang untuk pertama kalinya bersama kakak dan kedua orang tuanya. Dan karena untuk pertama kalinya Ben yang kebetulan lewat berusaha menenangkan batin Cora yang sudah tegang duluan. Aren't you too old not to be a captain? Sometimes in life, good girl. Cora, look! Louder? I know, cool, right? And I pet chip in his neck. Di tengah antusiasnya keluarga Cora yang akan terbang, para petugas bandara sedang sibuk mengangkut semua barang-barang milik para penumpang. Termasuk koper si Danny yang isinya cuma pakaian bekas plus HP yang masih dalam keadaan dicas menggunakan power bank. 4065. Di sisi lain, beberapa kelompok atlet e-sport di PC Roblox akan turut terbang menuju Shanghai. Dan inilah Lily, si atlet asal Kabupaten Guangdong yang sedang disirikin oleh para pemain yang menang gaya doang. Sorry, sister. What are you gonna do? It's not how we represent ourselves on my team. 他没怎么你吧？ Excuse you? Singkat cerita, semua barang para penumpang sudah masuk ke bagasi pesawat. Di waktu yang sama, Ben dan Rich bisa melihat bahwa kondisi pesawat sedang dalam keadaan prima. Mereka pun tinggal menunggu para pilot lainnya untuk menerbangkan pesawat dengan penumpang 200 lebih ini. Heading from LAX and arriving in Shanghai. Please take your seats and make sure your seatbelts are seated. Setelah semua penumpang masuk, tibalah waktunya bagi para pilot untuk menerbangkan pesawat. Dan inilah perjalanan dari Amrik menuju negara Cina yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Setelah pesawat berada di langit, Rich ngomongin karir Ben yang merupakan mantan tentara angkatan udara. Sekilas memang terdengar keren, tapi bagi Ben sebenarnya ia bersedih karena sepanjang karir, pekerjaannya selalu menjauhkan Ben dengan keluarganya. Of course you should be in mine. I'm sure not gonna tell. Rat you out. I know you would. Rich si senior memilih bersantuy mumpung pesawat sedang dalam mode autopilot di ketinggian ekstrim. Ketinggian ini pun membuat pesawat kebilang aman dari badai yang sedang terjadi di depan mereka. Your wife especially. Turbulensi pesawat sedikit pun tidak membuat para penumpang takut atau terbangun dari tidurnya. Begitupun dengan si Danny yang sebenarnya sudah tidak tahan pengen udut. Di sisi lain, Lily sedang bete karena daripada menemaninya, gebetannya ini malah polor. Apalagi pria bernama Sam ini belum membaca surat yang diberikan Lily. 这说明我们班根本就没问题。我才是队长。我说了回国看就回国看。 Para bocil yang malah main gadget membuat ayahnya Cora merasa bete. Karena sekalipun bareng istri ia tidak bisa bermesraan apalagi aduk songkol. Dan mumpung anaknya sibuk main tablet, pria bernama Declan ini mengajak sang istri untuk pergi ke toilet.
Tanpa ada yang sadar, kabel casan milik si Dani mengalami koslet hingga menyemburkan api. Di waktu yang sama, adiknya Cora heran saat tidak melihat orang tuanya yang kini sedang aduk songkol di toilet. Lalu ketika asap mulai terlihat, si bocil bernama Finn berniat untuk mencari orang tuanya. Right. Can you show me how it's done? Ledakan di ruang bagasi langsung kedeteksi oleh kokpit pesawat. Bahkan sistem anti kebakaran tidak mampu memadamkan api yang kian membesar. Kepanikan pun semakin bertambah saat bandara terdekat masih berjarak 600 km lebih. See you get it back here. Roger. You okay, honey? Yeah, I'm fine. What do we have here? 4 cargo fire. Singkat cerita, Rich menugaskan para juniornya untuk memadamkan api dengan cara manual. Di waktu yang sama, Cora sedang merasa kesepian karena selain orang tuanya belum kembali, Finn malah sibuk main game dengan penumpang lain. Dad? Selain melukai banyak orang, ledakan yang terjadi membuat bodi pesawat bolong hingga pesawat mulai kehilangan tekanan. Kemudian Rich mengambil tindakan dengan mengurangi ketinggian pesawat. Setelah di ketinggian 10.000 kaki, goncangan pesawat yang sedang berada di atas lautan perlahan berkurang. Kemudian Rich berusaha menenangkan para penumpang yang sebenarnya mustahil bisa tenang. Sementara si biang masalah nekat akan nyebat dulu untuk menenangkan hatinya yang sedang gak karuan. Kak pramugari menyuruh para penumpang agar tetap duduk apapun keadaannya. Cora pun terlihat bingung karena sampai saat ini ia masih mencari adik dan orang tuanya yang sebenarnya sedang pingsan. Ledakan mesin mengubah situasi yang tadinya terkendali berubah menjadi masalah serius. Pesawat pun kembali oleng dan tinggal menunggu waktu untuk terjun bebas. Mesin kedua mendadak terganggu akibat kelistrikan pesawat yang mendadak mati. Dan karena gak bisa berkomunikasi, Ben akan mengeluarkan baling-baling pembangkit listrik untuk mengembalikan kelistrikan pesawat. Saat kelistrikan kembali normal, Rich sadar cepat atau lambat pesawat bakalan jatuh. Lalu ia membuang bahan bakar sebelum pesawat benar-benar jatuh di tengah lautan. Kemudian Rich memberikan wejangan kepada para penumpang agar berdoa karena status mereka sudah berada dekat dengan Tuhan. Ben seolah gak percaya jika memang hidupnya akan berakhir di luasnya samudera. Lalu ia membantu Rich untuk memposisikan pesawat biar tidak kepala dulu saat menghantam lautan. We're gonna come right 30 degrees. Roger that. Maximum. Cross your wings. Pesawat akhirnya mendarat di lautan berkarang dan terpotong menjadi 3 bagian. Lily pun mencari keberadaan Sam di tengah jasad para penumpang yang berserakan. Ben yang masih hidup berusaha menyadarkan Rich yang sedang pingsan. Namun ia baru tahu ternyata kepala pesawat berada di bawah permukaan laut dan mengarah ke dasar jurang. Lalu di belakang mereka, Lily bisa melihat bagian ekor pesawat, tempat di mana Finn duduk bersama si penumpang berkacamata. Si Monique dan Ben berusaha menyelamatkan Rich yang ternyata kegencet besi. Mereka pun harus bergerak cepat karena tekanan air semakin mendorong kaca pesawat. Kemudian kita beralih ke bagian lain pesawat yang dipenuhi para korban tewas, di mana bagian ini adalah tempatnya Sam yang belum sempat menemui Lily. Lalu ia mencari Lily yang ternyata sudah menghilang dari tempat duduknya.
Lanjut kita menuju bagian ekor pesawat yang setengah bagiannya sudah kemasukan air. Dan untungnya Finn masih dalam keadaan selamat bersama teman gamingnya yang bernama Matt. Di sisi lain, Lily masih sibuk mencari Sam di antara puing-puing pesawat. Lily jelas panik setelah digigit dan ditarik oleh sesuatu. Ditambah lagi tidak ada satu orang pun yang berada di dekatnya. Ben tetap saja gagal menyelamatkan Pak Senior di tengah ancaman tekanan air yang bisa membuat mereka mati tenggelam. Kemudian Rich menyuruh Ben dan si Monique pergi karena ia sudah pasrah jika memang hidupnya akan berakhir di tempat ini. Meskipun sempat menolak, Ben gak mungkin juga menolak perintah sang kapten. Kembali ke ekor pesawat ketika si pramugari akan menyelamatkan Finn. Ia dan Matt pun berusaha pindah ke bagian atas sebelum semuanya terlambat. Setelah sekian jam pingsan, orang tua Cora akhirnya sadar juga. Cuma mereka tidak tahu bahwa Declan dan Penny masih berada di toilet tepat di bawahnya Lily. Hal yang terberat bagi Rich ya tentu saja adalah meninggalkan keluarganya. Tapi apalah daya pekerjaannya selama ini yang membuat ia selalu jauh dari keluarganya. Ben tidak menyangka orang yang selalu terbang bersamanya tewas dengan cara yang tragis. Lalu setelah kematian Rich, Ben bertekad untuk menyelamatkan para korban agar tidak mati seperti temannya itu. Can you move her? Zoe dan Matt kebingungan untuk memindahkan si emak ke bagian atas. Terlebih mereka bisa merasakan pergerakan air yang terus naik. I'm a good climber. Si Monique heran kenapa belum ada tim SAR padahal Ben sudah mengeluarkan sinyal SOS sebelum pesawat nyemplung ke laut. Keadaan ini mengharuskan Ben mengecek alat pemancar SOS yang berada di bagian tengah pesawat. Lalu ketika Ben menyuruh untuk menyiapkan sekoci, mantan atlet renang ini meminta agar dirinya saja yang pergi dengan cara berenang. Mendengar rencana tersebut, Cora meminta Kak Pramugari untuk mencari keluarganya. Lalu sebelum melakukan misinya, si Monique meminta Cora untuk pegangin sepatunya yang belum lunas. I'm gonna find your family, Cora. Cora melihat seekor hiu yang baru saja menyantap korban tewas. Mendengar kata hiu dari Cora, perhatian mereka langsung tertuju kepada si Monique yang masih berenang. Si Monique malah menganggap Ben dan Cora sedang menyemangatinya. Di saat itu pula Ben menyiapkan sekoci untuk menyelamatkan rekannya itu. Banyaknya korban tewas menjadi penyebab utama akan kedatangan para hiu. Sam dan para korban selamat ini pun bisa melihat kawanan para hiu yang terus berdatangan. Kembali kepada Finn yang sudah berada di pucuk buntut pesawat. Ia pun bisa melihat ketinggian air yang terus bergerak dan membuat ia bersama yang lain semakin terpojok. Lalu si emak meminta bantuan Matt dan Zoe untuk menenangkan Finn yang terus menangis ketakutan. Hey, Matt. Mike, I need Daddy. Finn katanya ingin mencari keluarganya yang entah ada di mana. Kemudian Matt meminta untuk jangan khawatir karena ia dan Zoe pasti akan membantunya. Sam menyarankan agar para pria turun ke air untuk mengurangi beban bodi pesawat. Karena seperti yang mereka tahu, para ikan hiu sudah menghilang dari pandangan mereka. Meskipun banyak yang menentang, kebanyakan dari para penumpang setuju daripada bodi pesawat keburu tenggelam. Everyone's go. Lily akhirnya memberanikan diri saat ia menemukan puing pesawat tempat di mana Sam berada. Kedatangan Lily pun tentu saja membuat Sam akhirnya merasa lega. Is everyone else?
Dua orang penumpang menjadi korban dari serangan kawanan hiu yang ternyata masih berada di sekitar bodi pesawat. Pria bernama Hutch pun marah kepada Sam yang dianggap biang dari serangan ini. Untung saja Ben keburu datang dan berhasil menenangkan Hutch, karena bagaimana gak tenang melihat pak pilot yang kekar bekas seorang tentara. Kid, have some nuts. Air yang terus naik membuat Matt dan yang lain mulai merasa pengap. Kemudian Matt katanya akan menyelam keluar untuk mencari bantuan, karena ia merasa jika terus menunggu seperti ini tidak akan ada orang yang menemukan mereka. Matt berhasil ke permukaan tepat di dekat orang tua Finn. Lalu di tengah kepanikan, Matt malah minta tolong kepada orang yang sudah meninggoy. Declan akhirnya tewas setelah dikecup dan dicabik-cabik hiu yang kelaparan. Lalu ketika Matt sedang panik, si Danny kembali berulah dengan menyalahkan semua kengerian ini akibat kesalahan Ben. Akan tetapi Ben gak peduli karena yang terpenting baginya adalah menyelamatkan para korban yang masih hidup. Lalu ia menugaskan Hutch agar membantunya mengeluarkan semua sekoci di bodi pesawat. Cora, everybody be careful. The tide is moving fast. Ben akhirnya menemukan pemancar SOS yang memang belum menyala. Sementara itu Cora kembali teringat dengan orang tuanya yang belum ia temukan. Saat pemancar SOS aktif, Ben heranlah kemana si Cora. Lalu ia gercep memberikan alat SOS saat melihat Cora dalam bahaya. Sam dan Hutch berada paling jauh dari perahu setelah keseret ombak dari bodi pesawat. Sam pun berusaha tetap terapung sambil memberitahukan keberadaannya. Di waktu yang sama, Ben terlihat kecewa setelah pemancar SOS terjatuh sewaktu insiden tadi. Ia pun cuma berharap alat tersebut masih berfungsi hingga kedeteksi oleh tim SAR. Tak lama kemudian, Lily dan yang lain melihat keberadaan Sam yang sedang diincar hiu. Akan tetapi, Danny melarang Ben mendayung perahu ke sana karena cuma akan membahayakan mereka. People are dead because of you. Ben menyuruh para wanita agar menunggu selama ia dan para pria akan menyelamatkan Sam. Di momen yang satu ini, para penumpang pun mulai memperlihatkan kebencian mereka kepada si Danny. Hutch jelas respect terhadap Sam yang telah menolongnya. Lalu mereka kembali ke lokasi perahu wanita ketika ekor pesawat hampir dipenuhi air. Kemudian Zoe mengajak si Emma dan Finn agar secepatnya keluar. Namun bagi si Emma, berenang seperti duyung bukanlah perkara mudah. Jadi ia memilih bertahan sambil nunggu bantuan. You stay strong, hotshot. Mereka tidak menyangka Matt ternyata sudah meninggoy akibat tenggelam. Lalu setibanya di permukaan, Zoe melihat perahu sekoci di tengah suasana sunyi yang hanya dihiasi bangkai jelema. Di sisi lain, kelompok Ben masih anteng menunggu bantuan yang datang. Lalu ketika asik flexing kesedihan, tiba-tiba mereka melihat sebuah pesawat yang melintas. Yeah, they ain't growing up without. Mereka kecewa karena si mang pilot tidak melihat keberadaan mereka. Mungkin karena jarak keduanya yang begitu jauh, plus tidak ada spion di pesawat. Joey jelas baru tahu akan adanya kawanan hiu di perairan ini, tapi setidaknya mereka punya sekoci untuk bertahan hidup. Lalu setelah berhasil selamat, Joey menghentikan pendarahan di kakinya. Joey, wake up! Somebody help!
Berbalik kepada si emak dengan ketinggian air yang sudah hampir menenggelamkannya, ia pun seolah sedang menunggu kematian sambil mengingat sang cucu, satu-satunya orang yang ia rindukan selain almarhum suaminya. Keadaan ini pun adalah momen terakhir si emak sampai air laut mengantarkannya ke alam baka. Sebuah helikopter tim SAR akhirnya datang setelah mendeteksi sinyal SOS dari Ben. Lalu Pak Pilot menghubungi sebuah kapal nelayan yang berada paling dekat dengan lokasi Ben. Mang Yadi pun dimintai bantuan agar mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi secepatnya. Copy that. Thank you. You're not here. Kedatangan tim SAR tentu saja membuat Ben dan para penumpang happy. Namun para anggota tim SAR tidak tahu bahwa perairan ini dihuni kawanan hiu. Lalu ketika seorang anggota akan turun, Ben dan yang lain berusaha memberitahu akan adanya bahaya di bawah mereka. Para nelayan bisa melihat nasib para penumpang setelah gagal diselamatkan oleh tim SAR. Para penumpang ini pun saling bantu di tengah kawanan hiu yang terus mengincar mereka. Kelakuan si Dani lagi-lagi menimbulkan korban. Sementara kapal nelayan gak bisa mendekat karena perairan ini dipenuhi karang yang bisa merusak kapal. Ben yang tahu akan hal ini mengajak para penumpang untuk mendekati kapal. Tapi tiba-tiba ia panik mengetahui Cora sudah menghilang. Little girl. Entah apa pikiran si Cora yang berdiri termenung di puing-puing pesawat. Kemudian Ben berniat untuk membawanya kembali ke perahu apapun resikonya. Cora katanya akan tetap di sini untuk menunggu Finn dan orang tuanya. Akan tetapi Ben berhasil memujuk Cora hingga ia mau kembali ke perahu. Lalu dengan menggunakan tali, Ben akan menarik Cora dan menghindari serangan hiu. We're just away from Mang Yadi tidak akan membiarkan Ben dikeroyok kawanan hiu. Lalu ia akan mengalihkan perhatian para hiu dengan melepaskan semua ikan hasil tangkapannya. Rencana Mang Yadi ternyata ampuh mengalihkan perhatian para hiu yang kini berpesta ikan sarden. Sementara perhatian si Dani teralihkan oleh satu selop rokok miliknya yang belum ia kenyot. Dani si biang petaka akhirnya hancur dan menjadi cemilan para hiu. Ben merasa lega karena bagaimanapun juga ia berjasa besar atas keselamatan para penumpang. Tak lama kemudian mereka menemukan perahu yang digunakan Zoe yang ternyata masih hidup. Where's my brother? Ben! I'm sorry. Cora dan Finn akhirnya bertemu dalam keadaan selamat. Tidak dengan orang tua mereka yang keduanya sudah meninggoy. Momen para bocah ini pun mengingatkan Ben kepada keluarganya, terutama akan nasib si Cikal yang sedang berjuang melawan penyakit. Kemudian Ben menghubungi sang istri dan menyebutkan bahwa ia akan pulang secepatnya.